Bayangkan, jika setiap luka lama, setiap kenangan pahit, dan setiap trauma yang pernah membuat kita terpuruk bisa dihapus, diganti, dan diubah menjadi sumber kekuatan baru. Kedengarannya seperti sihir, bukan? Tapi ini bukan sihir, ini sains, ini seni. Dan ini kekuatan batin yang selama ini tersembunyi di dalam diri kita. Di channel Arah Stoikisme ini, kami menggabungkan kebijaksanaan kuno filsafat stoikisme, sains modern, kekuatan otak, neuroplastisitas, dan energi tarik-menarik law of attraction. Kemudian kami tambahkan sebuah metode cognitive behavioral therapy, atau CBT, yang akhirnya menghasilkan sebuah panduan kehidupan yang bisa diwujudkan secara nyata, dan bisa dibuktikan secara ilmiah. Dan panduan yang kami berikan juga bisa dipraktekkan secara langsung setiap hari, agar proses pengembangan diri Anda lebih cepat dan maksimal. Terus, ikuti kami, dan buka potensi tak terbatas Anda. Kami berikan update setiap hari, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Otak manusia punya kemampuan luar biasa yang disebut neuroplastisitas, kemampuan untuk membentuk ulang jalur-jalur sarafnya, membuang koneksi lama yang penuh rasa sakit, dan membangun pola baru yang membawa kita pada ketenangan, keberanian, dan makna hidup yang lebih dalam. Bagi kamu yang baru saja ditinggalkan pasangan, yang rumah tangganya hancur, rasa sakit itu nyata, luka itu seakan membekas dalam setiap tarikan napas. Tapi secara ilmiah, rasa sakit emosional adalah hasil dari pola sinapsis yang terus diaktifkan ulang setiap kali kamu mengingatnya. Dan kabar baiknya, pola itu bisa di-rewrite. Otakmu tidak terbuat dari batu. Ia hidup, berubah, dan menunggu arahanmu untuk membangun jalan baru menuju kebahagiaan. Bagi kamu yang kehilangan karir, yang merasa identitasmu runtuh, bersama jabatan atau pekerjaan yang hilang, ingatlah, kegagalan adalah data mentah. Neuroplastisitas memampukanmu untuk membentuk ulang arti dari kejadian itu. Apa yang dulunya kamu anggap akhir, bisa kamu program ulang menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dan bagi kamu yang sedang keluar dari segala kesulitan hidup, saat semua terasa berat, inilah waktunya menggunakan kombinasi kekuatan pikiran, ketenangan batin, ala filsafat stoikisme, dan vibrasi energi law of attraction. Stoikisme mengajarkan, fokuslah pada hal yang bisa kamu kendalikan: pikiran, sikap, dan tindakanmu. Law of Attraction menambahkan, getarkan energi yang ingin kamu tarik ke dalam hidupmu. Gabungkan keduanya dengan latihan mental neuroplastis dan kamu akan mulai merasakan perubahan nyata. Kamu tidak perlu melupakan masa lalu untuk sembuh. Kamu hanya perlu memberi arti baru pada masa lalu itu. Itulah rahasia neuroplastisitas. Bukan menghapus memori, tapi mengganti maknanya. Saat kamu memberi makna baru, jalur saraf lama yang penuh rasa sakit akan perlahan melemah, dan jalur baru yang penuh kekuatan akan menguat. Sekarang kita masuk ke latihan mental praktis, yang akan memadukan 3 kekuatan: neuroplastisitas, ketenangan stoikisme, dan vibrasi law of attraction. Langkah 1, sadar dan akui rasa sakitnya. Temukan tempat yang tenang. Pejamkan mata, ambil napas panjang, dan ucapkan dalam hati, aku sadar luka ini ada. Aku mengakuinya tanpa melawan. Ini adalah prinsip stoikis, menerima realitas apa adanya. Saat kamu berhenti melawan rasa sakit, tubuh dan pikiranmu berhenti memproduksi resistensi, yang justru memperkuat trauma. Langkah 2, memutus pola lama. Setiap kali kenangan pahit muncul, otak otomatis mengaktifkan jalur saraf lama. Di sini, neuroplastisitas bekerja. Lakukan interupsi sederhana. Ubah postur tubuh, tepuk perlahan bahumu, atau ubah fokus penglihatan. Tindakan kecil ini memberi sinyal ke otak bahwa kamu tidak ingin mengulang pola lama. Langkah 3, tanam makna baru. Sekarang, bayangkan peristiwa yang membuatmu hancur, dan tanyakan, apa pelajaran terbesar yang aku bisa ambil dari sini? Tuliskan 3 jawabannya. Pelajaran ini adalah bahan bakar untuk membentuk jalur saraf baru. Otak akan mulai mengasosiasikan memori lama dengan arti yang berbeda, lebih kuat, lebih dewasa, lebih bijak. Langkah 4,
Getarkan energi yang ingin kamu tarik. Masuk ke prinsip Law of Attraction. Setelah memberi arti baru, rasakan emosi yang ingin kamu hidupkan. Tenang, optimis, percaya diri. Bayangkan, dirimu sudah menjadi pribadi yang berhasil melewati masa sulit ini. Lihat detailnya ekspresimu, caramu berjalan, caramu berbicara. Rasakan, seolah itu sedang terjadi sekarang. Langkah 5, latihan harian. Ulangi proses ini setiap pagi dan malam. Neuroplastisitas membutuhkan pengulangan untuk memperkuat jalur baru. Stoikisme menjaga kamu tetap fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Dan Law of Attraction memastikan energimu tetap sinkron dengan tujuan yang ingin kamu capai. Karena setiap kali kamu melakukannya, kamu bukan hanya menghapus luka lama kamu, sedang membangun jembatan baru menuju masa depan yang kamu pilih sendiri. Secara ilmiah, neuroplastisitas adalah kemampuan otak membentuk dan mengubah koneksi antar neuron. Bayangkan otakmu seperti hutan penuh jalur setapak. Setiap kali kamu mengulang pikiran atau perasaan tertentu, kamu sedang melewati jalur itu lagi dan lagi, membuatnya semakin lebar. Trauma atau kenangan buruk adalah jalur yang terbentuk dari pengulangan rasa sakit dan fokus pada peristiwa negatif. Namun, saat kamu mulai memikirkan makna baru, melakukan latihan interupsi pola, dan mengulang afirmasi positif, kamu sedang membuka jalur baru di hutan itu. Semakin sering dilewati, jalur baru ini menjadi lebih jelas. Sementara jalur lama yang penuh luka, mulai tertutup oleh waktu. Secara spiritual, getaran energi adalah frekuensi yang kamu pancarkan berdasarkan emosi dominanmu. Emosi negatif seperti marah, takut, dan sedih memancarkan getaran rendah. Emosi positif seperti syukur, cinta, dan optimisme memancarkan getaran tinggi. Prinsip Law of Attraction mengatakan, apa yang kamu pancarkan, itulah yang kamu tarik. Jadi, saat kamu melatih pikiran untuk fokus pada arti baru yang positif, getaran energimu naik, dan secara alamiah, kamu mulai menarik pengalaman, orang, dan peluang yang selaras dengan frekuensi itu. Di sisi lain, Stoikisme berperan sebagai jangkar. Ia mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada hal di luar diri kita. Marcus Aurelius pernah menulis, kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu. Dengan memahami ini, kamu tidak lagi bergantung pada pasangan, karir, atau situasi eksternal untuk merasa utuh. Kamu mulai membangun kekuatan dari dalam, yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Gabungan ketiga hal ini menciptakan efek yang luar biasa. Otak membentuk jalur baru untuk pola pikir yang sehat. Hati memancarkan getaran yang menarik hal-hal baik. Jiwa tetap tenang, fokus, dan kuat dalam menghadapi apapun. Dan di titik ini, kamu tidak hanya sembuh dari luka lama, kamu berevolusi menjadi versi dirimu yang lebih bijak, lebih kuat, dan lebih berdaya. Kita masuk ke panduan afirmasi dan visualisasi 7 hari untuk menghapus luka lama dan membentuk pola baru secara permanen. Panduan ini sederhana, tapi sangat efektif jika dilakukan konsisten. Karena memanfaatkan neuroplastisitas, ketenangan stoikisme, dan vibrasi Law of Attraction secara bersamaan. Hari 1, melepaskan dan menerima. Duduk tenang, tarik napas dalam, ucapkan perlahan. Aku menerima bahwa masa lalu tidak bisa diubah. Aku memilih untuk melepaskannya sekarang. Visualisasikan rasa sakitmu keluar dari tubuh dalam bentuk asap hitam yang terbang menjauh. Rasakan lega di dadamu. Hari 2, mengubah makna luka. Ingat kejadian pahitmu. Ucapkan, peristiwa ini bukan hukuman. Ini adalah pelatihan untuk menguatkan diriku. Bayangkan dirimu di masa depan yang sudah sukses dan bahagia. Berterima kasih kepada masa lalu karena telah membentukmu. Hari 3, menanam pola baru. Pagi hari sebelum melakukan apapun, ucapkan, hari ini aku fokus pada hal-hal yang bisa aku kendalikan. Sepanjang hari, perhatikan pikiranmu. Setiap kali pikiran negatif muncul, ucapkan dalam hati, stop, aku memilih pola baru. Hari 4, getaran syukur. Tulis 5 hal yang bisa kamu syukuri hari ini. Sekecil apapun, rasakan benar-benar rasa syukur itu.
seperti kehangatan yang menyebar ke seluruh tubuh. Ucapkan, aku menarik lebih banyak hal untuk aku syukuri. Hari 5, visualisasi masa depan. Duduk tenang, pejamkan mata. Bayangkan dirimu 1 tahun dari sekarang, bahagia, sukses, bebas dari luka lama. Lihat detailnya. Wajah, senyum, pakaian, lingkungan. Rasakan seolah itu sedang terjadi. Sekarang, hari 6, afirmasi, identitas baru. Berdiri tegak di depan cermin. Ucapkan 3 kali dengan tegas. Pertama, aku lebih kuat dari yang pernah kubayangkan. Kedua, aku pantas mendapatkan cinta, damai, dan kesuksesan. Ketiga, aku adalah pencipta hidupku sendiri. Hari 7, integrasi dan komitmen. Duduk tenang, tarik napas dalam 7 kali. Ucapkan, mulai hari ini, aku hidup dengan pola pikir baru. Masa lalu telah menjadi guru, dan aku adalah pengendali masa depanku. Bayangkan jalur lama di otakmu runtuh, dan jalur baru menyala terang seperti jalan berlapis emas. Jika 7 hari ini kamu lakukan berulang setiap minggu, pola baru akan semakin kuat. Jalur lama semakin melemah, dan luka lama akan kehilangan kuasanya. Dengarkan baik-baik, luka yang dulu kamu pikir akan menghancurkanmu, kini menjadi batu loncatanmu. Rasa sakit yang dulu membuatmu merasa tak berdaya, kini adalah bahan bakar yang mendorongmu lebih jauh dari yang pernah kamu bayangkan. Otakmu sudah membentuk jalur baru. Hatimu mulai bergetar di frekuensi yang lebih tinggi. Jiwamu kini berdiri tegak tak lagi, goyah oleh badai, karena kamu telah belajar menjadi badai itu sendiri. Ingat, masa lalu tidak mendefinisikan siapa kamu. Yang mendefinisikanmu adalah pilihan yang kamu buat hari ini. Detik ini, kamu punya kendali penuh atas pikiranmu, makna yang kamu berikan pada hidupmu, dan energi yang kamu pancarkan ke dunia. Jangan tunggu orang lain datang menyelamatkanmu. Jadilah penyelamatmu sendiri. Karena saat kamu mengubah pikiran, kamu mengubah vibrasi. Dan saat vibrasimu berubah, seluruh hidupmu ikut berubah. Dan setiap kali kamu mulai ragu atau merasa lemah, ingatlah, aku adalah arsitek pikiranku. Aku adalah pencipta takdirku. Aku adalah kekuatan yang aku cari. Banyak orang berpikir, luka emosional akan hilang dengan sendirinya seiring waktu. Tapi kenyataannya, waktu tidak selalu menyembuhkan, waktu hanya memberi jarak. Yang benar-benar menyembuhkan adalah kesadaran, pengolahan, dan penggantian pola. Secara ilmiah, ketika kamu mengalami trauma, otakmu merekam semua detailnya. Suara, warna, rasa sakit, bahkan bau, semua tersimpan di hipokampus sebagai memori emosional, lalu dihubungkan dengan amigdala yang mengatur respons emosimu. Itulah mengapa, bahkan bertahan-tahan kemudian, satu lagu atau aroma bisa memicu luka lama itu seakan baru terjadi kemarin. Disinilah neuroplastisitas menjadi jalan keluarnya. Kamu tidak bisa menghapus memori secara biologis, tapi kamu bisa memutus kabel emosional yang menempel padanya, lalu menyambungkannya pada makna baru. Bayangkan, setiap memori adalah bohlam yang terhubung ke sumber listrik emosimu. Trauma membuat bohlam itu menyala merah menyilaukan. Dengan latihan mental, kamu memutus kabel itu, menggantinya, dan kini bohlam itu menyala emas hangat, memberi cahaya, bukan membakar. Dari sisi stoikisme, para filsuf seperti Epictetus dan Seneca mengajarkan bahwa penderitaan bukan berasal dari peristiwa itu sendiri, tapi dari penilaian kita terhadapnya. Misalnya, ditinggalkan pasangan bisa kamu artikan sebagai kehilangan atau sebagai ruang kosong untuk bertumbuh. Kehilangan karir bisa kamu lihat sebagai kegagalan atau sebagai kebebasan untuk memulai jalur baru yang lebih bermakna. Perubahan arti inilah yang memberi sinyal ke otak. Ancaman sudah berlalu, kini saatnya membangun. Lalu, dari sudut law of attraction, ada hukum tak tertulis dalam semesta, yang serupa saling menarik. Bila pikiranmu penuh rasa sakit, kamu menarik kejadian yang sefrekuensi dengannya. Tapi saat kamu mulai menanam rasa syukur, keberanian, dan harapan, getaran energimu berubah, dan semesta mulai menyesuaikan dirinya untuk mengirimkan pengalaman, orang,
dan peluang yang selaras dengan energi baru itu. Ini bukan sekadar sugesti ilmu fisika. Kuantum menunjukkan bahwa observasi dan niat kita mempengaruhi realitas yang kita alami. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam ke latihan penguatan diri yang akan membuat perubahan ini mengakar kuat. Latihan transmutasi trauma. Pertama, aktifkan kesadaran penuh. Duduk tenang, tarik napas dalam, dan fokuskan perhatian pada rasa sakit yang masih tersisa. Kedua, berikan bentuk pada rasa sakit. Bayangkan rasa sakit itu sebagai objek di depanmu. Bisa berupa batu, kabut, atau apapun. Ketiga, ubah bentuknya. Perlahan, bayangkan objek itu berubah warna menjadi emas atau putih terang. Rasakan energi yang sebelumnya berat, kini menjadi ringan, dan mengalir ke tubuhmu sebagai kekuatan. Keempat, simpan di pusat kekuatanmu. Tarik napas. Bayangkan energi emas itu masuk ke dadamu, menjadi inti cahaya yang akan terus menyala. Latihan ini bukan sekadar visualisasi. Ia memanfaatkan neuroplastisitas untuk memberi makna baru pada memori. Menggunakan teknik stoik untuk menerima dan mengaktifkan vibrasi law of attraction untuk menarik hal-hal positif. Kita lanjut ke pendalaman emosi. Kita akan membedah satu persatu emosi yang biasanya muncul setelah kehilangan besar atau kehancuran hidup dan bagaimana mengubahnya menjadi bahan bakar pertumbuhan. Pertama, rasa marah menjadi kejelasan tujuan. Marah sering muncul karena kita merasa dihianati, diperlakukan tidak adil, atau kehilangan kendali. Secara biologis, marah adalah lonjakan adrenalin dan kortisol yang membuat tubuh siap bertindak. Tapi bila diarahkan salah, ia menghancurkan. Caranya, setiap kali marah muncul, jangan melampiaskannya pada orang atau keadaan. Ambil kertas, tulis semua alasan kamu marah, lalu tanyakan, apa tindakan nyata yang bisa aku lakukan untuk mencegah hal ini terulang? Itu akan mengubah marah menjadi rencana, dan rencana adalah energi yang terarah. Kedua, rasa kecewa menjadi standar baru. Kecewa muncul ketika realitas tidak sesuai ekspektasi. Menurut Stoikisme, masalahnya ada pada ekspektasi, bukan realitas. Caranya, ubah kecewa menjadi evaluasi. Tulis, apa pelajaran yang membuatku lebih bijak dari pengalaman ini? Setiap pelajaran menjadi fondasi untuk standar hidup yang lebih tinggi. Ketiga, rasa takut menjadi panduan kehati-hatian. Takut adalah mekanisme bertahan hidup. Ia mengingatkan kita akan risiko. Tapi jika berlebihan, ia membelenggu. Caranya, setiap kali takut, pecah rasa takut itu menjadi daftar risiko nyata. Kemudian, untuk setiap risiko, tulis tindakan pencegahan yang bisa kamu lakukan. Dengan begitu, takut berubah menjadi strategi. Keempat, rasa sedih menjadi kedalaman jiwa. Sedih membuka pintu empati. Ia membuat kita lebih manusiawi, lebih peka terhadap penderitaan orang lain. Caranya, ketika sedih, izinkan dirimu menangis. Lalu, tanyakan, siapa yang bisa aku bantu dengan pemahaman dari rasa sakit ini? Saat sedih menjadi alat untuk memberi, ia berubah menjadi sumber kedalaman jiwa dan makna hidup. Kelima, rasa putus asa menjadi titik nol yang bersih. Putus asa membuat kita merasa tidak ada jalan keluar, tapi titik terendah sering menjadi tempat terbaik untuk memulai ulang. Caranya, tulis di kertas, jika aku mulai dari nol hari ini, apa 3 langkah kecil yang bisa aku ambil? Fokus hanya pada langkah pertama, lalu kedua, lalu ketiga. Saat bergerak, otak mencatat kemajuan, dan neuroplastisitas membangun jalur optimisme baru. Dengan cara ini, setiap emosi yang dulu kamu anggap penghalang, justru menjadi batu pijakan. Kamu tidak lagi melawan emosimu, kamu menggunakannya. Dan ketika itu terjadi, kamu mulai merasakan kekuatan yang stabil. Bukan kekuatan yang naik turun, tergantung situasi. Kita lanjut ke penguatan mindset harian. Supaya pola baru yang kamu bangun, tidak hanya bertahan sementara, tapi menjadi bagian permanen dari identitasmu. Pertama, latihan mental pagi. Riset pikiran. Begitu bangun tidur, otak berada dalam gelombang theta dan alpha, kondisi yang sangat plastis
Untuk memprogram ulang pikiran, duduk tegak, tarik napas panjang, ucapkan 3 kali. Hari ini aku memilih untuk fokus pada hal-hal yang aku kendalikan. Bayangkan satu tujuan kecil yang ingin kamu capai hari ini, dan rasakan sioleala itu sudah tercapai. Kedua, aktivasi fisik, menyambungkan tubuh dan pikiran. Tubuh yang lemah akan mempengaruhi pikiran. Begitu juga sebaliknya. Lakukan gerakan sederhana 5-10 menit. Peregangan, push-up, atau jalan cepat. Saat bergerak, afirmasikan, "Aku kuat, aku sehat, aku siap menghadapi dunia." Ini memicu pelepasan endorfin yang meningkatkan suasana hati dan memperkuat jalur saraf positif. Ketiga, jurnal stoik, refleksi dan kontrol diri. Setiap pagi atau malam, tulis 2 hal. Hal yang aku syukuri, hal yang bisa aku perbaiki besok. Kebiasaan ini melatih otak untuk fokus pada kekuatan diri, bukan pada hal yang di luar kendali. Keempat, perawatan vibrasi energi Law of Attraction, harian. Sediakan 5 menit untuk duduk tenang. Memikirkan hal-hal yang kamu inginkan seakan sudah terjadi. Rasakan emosi yang datang dari pencapaian itu. Semakin nyata emosinya, semakin kuat vibrasi yang kamu pancarkan. Kelima, interupsi pola negatif sepanjang hari. Saat pikiran negatif muncul, katakan dalam hati, "Stop." Ganti saluran. Alihkan perhatian ke sesuatu yang membangun. Bacaan positif, musik yang mengangkat semangat, atau percakapan yang memberi energi. Setiap interupsi seperti ini melemahkan jalur lama dan menguatkan jalur baru. Keenam, ritual malam, integrasi neuroplastis. Sebelum tidur, otak kembali masuk gelombang theta. Ucapkan, "Aku bersyukur atas pelajaran hari ini. Aku siap membangun hari esok yang lebih baik." Visualisasikan dirimu tidur di dalam cahaya hangat yang menyembuhkan dan memperbaiki jalur saraf. Jika semua ini kamu lakukan setiap hari, pola baru bukan lagi sekadar latihan, tetapi menjadi identitas. Dan ketika itu terjadi, tidak ada lagi luka lama yang bisa menarikmu kembali, karena jalannya sudah tertutup rapat. Dan jalan baru yang kamu buat, kini menjadi satu-satunya rute bagi pikiran dan energi hidupmu. Kita masuk ke pendalaman spiritual, bagaimana energi, kesadaran, dan realitas saling terhubung, dan bagaimana kita bisa menggunakannya untuk menghapus luka lama, lalu menciptakan kehidupan baru. Di tingkat terdalam, semua yang ada di alam semesta ini adalah energi. Tubuh kita, pikiran kita, bahkan emosi kita, adalah getaran yang memiliki frekuensi tertentu. Ilmuwan seperti Albert Einstein sudah mengungkapkan, segala sesuatu hanyalah energi yang bergetar pada frekuensi tertentu. Luka lama, trauma, kekecewaan, pengkhianatan meninggalkan getaran rendah. Itulah sebabnya, setelah kejadian buruk, kita merasa berat, lamban, dan mudah tertarik pada situasi yang membuat kita terluka lagi. Bukan karena kita sial, tapi karena kita memancarkan frekuensi yang menarik hal serupa. Disinilah kesadaran mengambil peran. Saat kita menyadari bahwa pikiran dan emosi kita memancarkan gelombang keluar, kita mulai mengerti bahwa mengubah pikiran berarti mengubah sinyal yang kita kirim ke semesta. Dan saat sinyal itu berubah, realitas yang datang pun ikut berubah. Hubungan antara neuroplastisitas dan energi. Neuroplastisitas mengubah struktur otak secara fisik, tapi itu tidak berhenti di sana. Perubahan jalur saraf mengubah cara kita memproses emosi, dan perubahan emosi otomatis mengubah frekuensi getaran kita. Artinya, setiap kali kamu melatih otak untuk memberi makna baru pada masa lalu, kamu bukan hanya mengubah pikiran, kamu sedang menaikkan vibrasi energimu. Peran stoikisme di level spiritual. Stoikisme mengajarkan, hiduplah selaras dengan alam. Di level energi, itu berarti menyelaraskan pikiran, emosi, dan tindakan dengan arus kehidupan yang lebih besar. Saat kita berhenti melawan realitas, dan mulai mengalir bersama arusnya, energi kita menjadi jernih, tidak lagi terpecah oleh penolakan atau kemarahan. Keselarasan ini menciptakan ketenangan batin yang menjadi dasar bagi vibrasi tinggi dan fokus mental yang kuat. Latihan penyelarasan energi dan kesadaran. Pertama, duduk tenang, pejamkan mata. Kedua, tarik napas panjang 4 hitungan, tahan 4 hitungan, hembuskan 6 hitungan. Ketiga, saat menghembuskan napas,
bayangkan energi gelap keluar dari tubuh. Keempat, saat menarik napas, bayangkan cahaya keemasan masuk, memenuhi seluruh dirimu. Kelima, katakan dalam hati, aku adalah pusat cahaya. Aku memancarkan cinta, kekuatan, dan kedamaian. Latihan ini tidak hanya menenangkan, tapi juga memprogram ulang jalur saraf dengan emosi positif dan menaikkan frekuensi energi yang kamu pancarkan. Kita masuk ke transformasi identitas spiritual tahap, di mana kamu bukan hanya sembuh dari luka lama, tapi benar-benar lahir sebagai dirimu yang baru. Pertama, melepaskan identitas lama yang terikat pada luka. Banyak orang tanpa sadar membangun identitas dari rasa sakit mereka. Aku korban perceraian. Aku orang yang pernah dikhianati. Aku mantan karyawan yang dipecat. Kalimat-kalimat ini mungkin terasa benar, tapi sebenarnya mengikat kita pada masa lalu. Langkah pertama transformasi adalah mengganti label itu dengan label yang memberdayakan. Aku pejuang yang bertahan. Aku pencipta hidupku. Aku sedang naik level. Kedua, menyelaraskan pikiran, hati, dan jiwa. Pikiran mengarahkan fokus hanya pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Hati memilih emosi yang memberi kekuatan, bukan yang menguras energi. Jiwa menyatukan tujuan hidup dengan nilai-nilai tertinggi yang kamu yakini. Ketika tiga hal ini sinkron, kamu mulai merasakan hidupmu mengalir tanpa hambatan besar. Ketiga, membangun lingkaran energi positif. Lingkungan kita adalah cermin energi kita. Mulailah mengelilingi diri dengan orang-orang yang menginspirasi, bukan yang menguras. Jika belum punya, mulailah dari konten, buku, dan komunitas yang membawa energi tinggi ke hidupmu. Ingat, vibrasi kolektif orang-orang di sekitar bisa mempercepat atau menghambat transformasimu. Keempat, menanam simbol-simbol identitas baru. Otak menyukai simbol, gunakan benda, warna, atau kebiasaan kecil sebagai pengingat siapa dirimu yang baru. Kalung dengan simbol kekuatan, jurnal khusus berisi afirmasi, musik tertentu setiap pagi untuk mengaktifkan semangat. Setiap kali melihat atau melakukan itu, otak mengaitkannya dengan identitas barumu. Kelima, hidup dalam skenario baru. Bayangkan, dirimu adalah aktor utama dalam film yang kamu tulis sendiri. Setiap hari adalah satu adegan. Tanyakan setiap pagi, bagaimana aku ingin memainkan peranku hari ini? Dengan cara ini, kamu tidak lagi hidup dalam skenario lama yang ditulis oleh luka dan trauma, tapi dalam skenario baru yang dibangun oleh kesadaran dan pilihan. Identitas spiritual baru ini bukan sekadar topeng positif yang kamu pakai sementara. Ia adalah fondasi hidup yang baru tertanam di otak melalui neuroplastisitas, diperkuat oleh ketenangan stoikisme, dan dipancarkan ke semesta melalui vibrasi tinggi. Dan dari sinilah, kamu mulai menarik hubungan, peluang, dan pengalaman yang selaras dengan versi terbaik dirimu. Kita masuk ke perjalanan tanpa akhir. Bagaimana menjaga momentum ini seumur hidup, agar pola lama tidak pernah lagi mengambil alih, bahkan saat badai datang. Pertama, prinsip selalu murid, selalu guru. Hidup akan terus memberikan pelajaran. Bahkan ketika kamu merasa sudah sembuh dan kuat, akan ada ujian baru. Kuncinya, tetap rendah hati untuk belajar, dan tetap terbuka untuk berbagi. Ketika kamu mengajar orang lain cara bangkit, jalur saraf positif di otakmu makin kuat. Kedua, jaga ritual inti setiap hari. Ritual adalah jangkar. Ia memastikan identitas barumu tidak hanya muncul di saat nyaman, tapi juga saat tertekan. Pagi, visualisasi, dan afirmasi. Siang, jeda napas untuk menenangkan pikiran. Malam, syukur dan refleksi. Tanpa ini, otak mudah kembali mencari jalan lama yang sudah akrab. Ketiga, tantang diri dengan zona baru. Neuroplastisitas butuh tantangan untuk tumbuh. Setiap bulan, pilih hal baru yang membuatmu sedikit takut, tapi juga bersemangat bisa belajar, skill baru, olahraga, atau memulai proyek kecil. Setiap keberhasilan kecil akan mengirim pesan ke otak. Aku terus berkembang. Keempat, lindungi energi dengan kesadaran. Vibrasi tinggi bukan sekadar hasil afirmasi,
tapi juga hasil kebersihan batin. Batasi drama dan gosip. Pilih konten yang membangun. Berhenti memaksa hubungan atau situasi yang jealous, menurunkan energi. Ingat, yang kamu izinkan masuk akan membentuk siapa dirimu menjadi besok. Kelima, perkuat stoikisme. Dalam praktik nyata, ketika situasi sulit datang, tanyakan 3 hal. Pertama, apa yang bisa aku kendalikan? Kedua, apa yang harus aku lepaskan? Ketiga, apa makna yang bisa aku ambil dari ini? Pertanyaan ini menjaga pikiran tetap jernih, hati tetap ringan, dan energi tetap tinggi. Keenam, hidup sebagai magnet untuk kebaikan. Saat otakmu berpola positif dan energimu bergetar tinggi, kamu akan mulai menarik hal-hal yang dulu terasa mustahil. Orang yang tepat akan datang, peluang terbuka, pintu-pintu tak terduga terbuka lebar. Tugasmu bukan mengejar, tapi menjadi versi dirimu yang sudah memiliki semua itu. Ingat, perjalanan ini tidak punya garis finish, bukan karena kamu belum cukup baik, tapi karena jiwa memang dirancang untuk terus berkembang. Setiap kali kamu menutup satu bab lain terbuka dan setiap bab baru membawa kesempatan untuk menciptakan realitas yang lebih indah lagi. Kita masuk ke pendalaman tentang menghadapi ujian besar berikutnya, karena hidup tidak pernah kehabisan cara untuk menguji keteguhan hati kita. Pertama, pahami bahwa badai adalah bagian dari siklus. Badai bukan pertanda kamu gagal, melainkan tanda bahwa kamu sedang naik level. Di alam, badai membersihkan udara, membuang debu, dan mempersiapkan tanah untuk pertumbuhan baru. Begitu juga dengan hidupmu, ujian besar seringkali datang untuk membersihkan hal-hal yang sudah tidak sejalan dengan versi terbaikmu. Kedua, gunakan prinsip centering saat krisis. Centering adalah mengembalikan diri ke titik pusat. Meski di luar, semuanya kacau. Caranya sederhana, tapi sangat kuat. Tarik napas dalam, bayangkan cahaya hangat di pusat dadamu. Rasakan bahwa inti dirimu tetap aman. Meski situasi di luar sedang berguncang, katakan pada diri sendiri, "Aku aman di pusat diriku." Ini akan menenangkan sistem saraf dan mencegah otak panik, sehingga kamu bisa berpikir jernih. Ketiga, lihat setiap ujian sebagai laboratorium jiwa. Bayangkan, setiap masalah adalah eksperimen di laboratorium, dan kamu adalah ilmuannya. Tugasmu bukan marah pada eksperimen, tapi mengamati, mencari pola dan menemukan solusi. Dengan mindset ini, rasa takut berkurang, dan rasa ingin tahu meningkat. Otakmu akan lebih kreatif mencari jalan keluar. Keempat, gunakan luka lama sebagai peta navigasi. Trauma yang sudah kamu ubah menjadi kekuatan akan menjadi kompas di masa depan. Ketika ujian baru datang, tanyakan, apa yang mirip dari pengalaman ini dengan masa laluku? Pelajaran apa yang bisa aku terapkan lagi? Ini membuatmu tidak lagi merasa seperti korban situasi baru, tapi petarung berpengalaman yang sudah tahu medan. Kelima, pertahankan vibrasi tinggi di tengah kekacauan. Di saat sulit, ego akan memancing kita untuk membalas, menyerang, atau mengeluh. Tapi vibrasi tinggi menuntut kesadaran untuk memilih respon, bukan reaksi. Jika diserang kata-kata, jawab dengan tenang atau diam. Jika dirugikan, fokus pada solusi, bukan pada drama. Jika merasa terhimpit, ingat bahwa energi yang kamu pancarkan hari ini adalah benih untuk hari esok. Keenam, lihat ujian sebagai jalan menuju tingkatan energi baru. Setiap kali kamu melewati badai tanpa kehilangan pusat dirimu, frekuensi energimu naik ke level berikutnya. Ini seperti otot spiritual yang semakin kuat setiap kali dipakai. Dan pada akhirnya, ujian bukan lagi hal yang kamu takuti, melainkan pintu masuk menuju versi dirimu yang lebih kokoh, lebih bijaksana, dan lebih bersinar. Kita masuk ke bagian integrasi, bagaimana menyatukan sains, filosofi, dan energi menjadi satu sistem hidup yang membuatmu bisa bangkit dan berkembang tanpa batas. Pertama, pilar sains, neuroplastisitas. Bayangkan, otakmu seperti hutan luas dengan jutaan jalur setapak. Setiap pikiran yang kamu ulang adalah langkah di jalur itu. Semakin sering kamu melewatinya, jalur itu makin jelas dan mudah dilalui. Trauma menciptakan jalur yang penuh ketakutan, rasa bersalah,
atau tidak percaya diri. Tapi, kabar baiknya neuroplastisitas memberi kemampuan untuk membuat jalur baru. Latihan afirmasi positif setiap pagi. Menulis jurnal syukur setiap malam. Memvisualisasikan keberhasilan, bukan kegagalan. Seiring waktu, jalur lama tertutup dan jalur baru menjadi jalan utama. Kedua, pilar filosofi. Stoikisme. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar, tapi kita selalu bisa mengendalikan respon kita. Artinya, saat orang meninggalkanmu, kendalikan makna yang kamu beri pada kejadian itu. Saat karirmu runtuh, kendalikan langkah yang kamu ambil selanjutnya. Saat dunia terasa menekan, kendalikan ketenangan hatimu. Dengan stoikisme, kamu tidak lagi reaktif. Kamu menjadi pengamat yang bijak, memilih reaksi yang sejalan dengan tujuan hidupmu. Ketiga, pilar energi law of attraction. Pikiran adalah magnet. Getaran emosimu adalah bahasa yang dipahami semesta. Jika kamu fokus pada kehilangan, kamu menarik lebih banyak kehilangan. Jika kamu fokus pada kelimpahan, kamu menarik lebih banyak kelimpahan. Kuncinya bukan sekadar berpikir positif, tapi merasa seolah-olah sudah memiliki apa yang kamu inginkan. Gabungkan ini dengan neuroplastisitas, dan otak akan benar-benar percaya bahwa versi suksesmu sudah nyata sehingga semua keputusan dan tindakannya selaras menuju realitas itu. Keempat, sistem hidup 3 pilar. Bayangkan, ini seperti mesin dengan 3 roda gigi. Pertama, otak sains, membentuk pola baru yang memberdayakan. Kedua, hati filosofi, menjaga respon dan makna tetap selaras. Ketiga, energi loa, memancarkan getaran yang menarik peluang dan kebaikan. Ketiganya harus berputar bersama. Jika satu macet, energi hidup melambat. Jika semua sinkron, hidup mengalir dengan keajaiban yang terasa kebetulan. Padahal sebenarnya itu hasil desainmu sendiri. Kelima, cara memeliharanya seumur hidup. Konsistensi. Jangan tunggu masalah datang untuk mempraktikkan 3 pilar ini. Evaluasi rutin. Setiap bulan, cek pikiran dominan, respon emosional, dan frekuensi energimu. Adaptasi. Jika tantangan baru datang, perbarui strategi, tapi pegang teguh prinsip inti. Jika kamu menjalani integrasi ini, hidupmu bukan hanya sembuh tapi akan menjadi arsitektur sadar dari pikiran, hati, dan energi yang terus berkembang. Kamu akan bangun setiap pagi, bukan dengan rasa takut pada hari yang akan datang, tapi dengan rasa penasaran, keajaiban apa yang akan terjadi hari ini. Kita masuk ke bab manifestasi tingkat lanjut, bagaimana memanfaatkan gabungan neuroplastisitas, stoikisme, dan vibrasi energi untuk menciptakan masa depan yang bukan hanya baik, tapi jauh melampaui imajinasi awalmu. Pertama, rahasia masa depan yang sudah terjadi. Otak manusia sulit membedakan antara sesuatu yang nyata dan sesuatu yang divisualisasikan dengan detail emosional yang kuat. Artinya, kalau setiap hari kamu memvisualisasikan masa depanmu dengan perasaan yang sama, seperti ketika itu sudah menjadi kenyataan, otak akan menganggapnya nyata. Ini membuat sistem saraf dan keputusan harianmu otomatis mengarah ke realitas itu. Kedua, menggunakan trigger sensorik. Agar visualisasi makin kuat, libatkan semua indera. Lihat, gambarkan warna, cahaya, dan bentuk dalam detail. Dengar, bayangkan suara-suara di sekitar masa depanmu. Tawa, tepuk tangan, suara alam, rasa. Bayangkan tekstur atau sensasi di kulitmu, bau, aroma ruangan, parfum, atau udara di lokasi impianmu. Emosi, rasakan syukur, lega, dan kebahagiaan seolah itu sudah nyata sekarang. Semakin lengkap indera yang terlibat, semakin kuat jalur saraf, dan frekuensi energimu memanggil realitas itu. Ketiga, prinsip bertindak seolah-olah. Manifestasi bukan hanya berpikir dan merasa tapi juga bertindak seolah itu sudah terjadi. Contoh, kalau ingin menjadi pribadi sukses, tata diri dan jadwal harian seperti orang sukses. Kalau ingin hubungan sehat, mulai bersikap seperti orang yang sudah memiliki cinta yang hangat dan penuh hormat. Kalau ingin karier besar, mulai membangun jaringan dan skill seperti orang yang sudah memimpin industri. Otak akan membentuk identitas baru,
dan semesta akan mengatur peluang yang cocok dengan identitas itu. Keempat, sinkronisasi dengan stoikisme. Manifestasi tingkat lanjut bukan berarti mengendalikan semua detail. Di sini, stoikisme menjadi penyeimbang. Kamu fokus pada apa yang bisa dikendalikan: pola pikir, sikap, dan tindakan, dan melepaskan hasil yang di luar kendali. Ini menjaga energimu tetap tinggi tanpa frustrasi, karena kamu percaya pada timing semesta. Kelima, energi kelayakan. Banyak orang gagal memanifestasikan karena mereka menginginkan sesuatu yang mereka tidak percaya layak mereka dapatkan. Ubah keyakinan ini dengan afirmasi dan bukti nyata setiap hari. Lakukan hal-hal yang menunjukkan kamu peduli pada diri sendiri. Rayakan pencapaian kecil. Ingatkan diri bahwa keinginanmu bukan kebetulan, ia adalah panggilan dari masa depanmu untuk pulang. Keenam, tanda-tanda manifestasi mulai terjadi. Kamu mulai merasa damai, bahkan sebelum keinginan terwujud. Kesempatan dan orang yang relevan muncul tanpa sengaja. Intuisi jadi lebih tajam, seolah kamu tahu langkah selanjutnya. Tanpa ragu, tantangan datang, tapi kamu melihatnya sebagai pintu, bukan dinding. Jika kamu mempraktikkan semua ini secara konsisten, kamu akan sadar, manifestasi bukan sekadar menarik hal-hal baru, tapi menjadi versi dirimu yang sudah selaras dengan hal-hal itu. Dan saat itu terjadi, realitas akan menyesuaikan diri denganmu, bukan sebaliknya. Kita masuk ke bagian transendensi tahap, di mana perjalanan penyembuhan dan penciptaan realitasmu tidak lagi hanya untuk dirimu, tapi menjadi sumber cahaya bagi orang lain. Pertama, dari penyintas menjadi pembimbing. Ketika kamu sudah melewati luka, badai, dan kehancuran, kamu membawa sesuatu yang berharga, peta jalan yang bisa menyelamatkan orang lain. Banyak orang masih terjebak di lorong gelap yang pernah kamu lewati. Kisahmu, pengalamanmu, dan energimu bisa menjadi mercusuar yang menunjukkan jalan keluar bagi mereka. Ingat, orang lebih mudah percaya pada mereka yang pernah berdiri di tempat yang sama, bukan hanya pada teori. Kedua, energi yang menular. Vibrasi yang kamu pancarkan tidak berhenti di dirimu. Seperti riak air yang menyebar dari batu yang jatuh ke danau, setiap interaksi yang kamu lakukan mengirimkan energi ke dunia. Saat kamu menenangkan diri di tengah kekacauan, orang di sekitarmu ikut merasa aman. Saat kamu percaya diri tanpa kesombongan, orang lain merasa ikut berdaya. Saat kamu bersyukur di tengah kekurangan, orang di sekitarmu belajar untuk menghargai hidup. Ketiga, mengajar lewat kehadiran. Kamu tidak perlu selalu berbicara untuk menginspirasi. Ketenanganmu, konsistensimu, dan keyakinanmu akan mempengaruhi orang tanpa kata. Kadang, kehadiran yang stabil di tengah badai menjadi pelajaran yang lebih kuat daripada nasihat panjang. Keempat, menggunakan 3 pilar untuk membantu orang lain. Neuroplastisitas. Ajarkan mereka membuat jalur pikiran baru yang sehat. Stoikisme. Tunjukkan cara memilih respon, bukan reaksi. Law of Attraction. Latih mereka untuk fokus pada getaran yang mendukung pertumbuhan. Kamu tidak hanya memberi mereka motivasi sementara, tapi alat untuk membentuk hidup mereka sendiri. Kelima, menciptakan lingkaran energi. Kumpulkan orang-orang yang memiliki niat baik, visi positif, dan semangat bertumbuh. Lingkaran ini akan menjadi charger energi satu sama lain. Di dalamnya, setiap orang belajar untuk memberi dan menerima energi tanpa menguras diri sendiri. Ini menciptakan efek domino energi positif, mengalir dari satu orang ke orang lain, menyebar ke komunitas, dan bahkan dunia. Keenam, kesadaran tingkat tertinggi menjadi saluran. Pada tahap ini, kamu tidak lagi merasa semua kekuatan berasal darimu. Kamu sadar bahwa kamu hanyalah saluran dari sumber energi yang lebih besar. Apakah kamu menyebutnya Tuhan, alam semesta, atau kehidupan itu sendiri? Tugasmu bukan mengendalikan segalanya, tapi menjaga saluran itu tetap bersih, dengan pikiran yang jernih, hati yang damai, dan tindakan yang selaras. Ketujuh, buah dari transendensi. Ketika kamu mencapai titik ini, hidupmu menjadi lebih ringan, karena kamu tidak lagi membawa semua beban sendirian. Masalah datang, tapi kamu melihatnya sebagai kesempatan untuk menguatkan saluran itu. Keajaiban terasa lebih sering muncul, bukan karena mereka baru ada,
tapi karena kamu sekarang cukup peka untuk melihatnya. Kita masuk ke bagian kesinambungan cara menjaga nyala api ini tetap hidup sepanjang hayat. Meski dunia dan tantangan terus berubah bentuk. Pertama, memahami siklus kehidupan. Hidup bukan garis lurus ke atas. Ia seperti ombak naik, turun, bergelombang. Kesinambungan berarti tidak hanya mampu naik saat ombak membawa kita, tapi juga tetap tegak saat ombak menerpa. Ingat, badai bukan tanda kamu gagal, tapi tanda bahwa sebuah musim baru sedang dimulai. Kedua, ritual harian yang tidak boleh hilang. Apapun yang terjadi, pastikan ada 3 momen sakral setiap hari. Pagi, membentuk niat dan energi untuk hari itu. Siang, mengecek kembali keselarasan pikiran dan emosi. Malam, melepaskan semua beban agar tidur menjadi proses penyembuhan. Ritual ini adalah jangkar yang membuat kapalmu tetap stabil, walau ombak besar datang. Ketiga, menjaga pikiran dari kebocoran energi. Kebocoran energi sering datang dari hal-hal kecil, drama yang tidak perlu, berita yang memicu ketakutan, atau orang yang terus menarikmu ke pola lama. Kesinambungan butuh kesadaran penuh untuk memilih apa yang kamu izinkan masuk ke pikiranmu. Ingat, neuroplastisitas bekerja 24 jam setiap input, membentuk jalur baru, atau memperkuat jalur lama. Pilih dengan bijak. Keempat, mengasah otot kesabaran. Kesabaran adalah bahan bakar kesinambungan. Stoikisme mengajarkan bahwa kita hanya bisa mengendalikan proses, bukan hasil. Dan Law of Attraction mengajarkan bahwa energi yang kita pancarkan saat menunggu menentukan kualitas hasil yang datang. Maka, bersabarlah, bukan dengan pasrah lesu, tapi dengan antusiasme tenang seperti menunggu fajar yang pasti datang. Kelima, membuat peta hidup yang fleksibel. Buat rencana, tapi jangan mematung di dalamnya. Terkadang, semesta membawa jalan yang lebih baik dari yang kamu pikirkan. Neuroplastisitas akan menyesuaikan jalur sarafmu. Stoikisme akan menjaga responmu tetap bijak. Dan energi positif akan memanggil peluang yang sesuai dengan versi terbaikmu. Keenam, menjaga lingkaran dukungan. Lingkaran positif yang kamu bangun di tahap transendensi harus terus dipelihara. Jangan biarkan hubungan itu mati hanya karena kesibukan. Buat pertemuan rutin, berbagi kemajuan, atau bahkan saling mengingatkan saat salah satu mulai goyah. Kesinambungan bukan tentang berdiri sendiri selamanya, tapi tahu kapan harus saling menopang. Ketujuh, evolusi berkelanjutan. Kesinambungan bukan berarti stagnan. Ia berarti terus belajar, memperluas sudut pandang, dan memperdalam pemahaman. Setiap kali kamu naik level, tantangan baru akan muncul dan itu tanda bahwa hidup masih mempercayaimu untuk bertumbuh. Sekarang kita masuk ke bagian warisan, bagaimana perjalanan penyembuhan, pertumbuhan, dan kebangkitanmu meninggalkan jejak yang tetap hidup. Bahkan setelah tubuh ini tak lagi berjalan di bumi. Pertama, warisan bukan hanya harta. Banyak orang berpikir warisan hanya berupa uang atau benda. Padahal, warisan terkuat adalah energi, nilai, dan pola pikir yang kamu tanamkan ke orang lain. Harta bisa habis, tapi pola pikir yang sehat bisa bertahan lintas generasi. Kedua, gelombang yang tidak pernah mati. Kata-kata baik yang kamu ucapkan di masa lalu, senyum yang kamu berikan di saat orang butuh, atau keberanianmu menghadapi kesulitan, semua itu menciptakan gelombang yang terus menyebar. Bahkan, kamu mungkin tidak pernah tahu siapa saja yang tersentuh olehnya. Tapi percayalah, energi tidak hilang. Ia hanya berpindah bentuk. Ketiga, mewariskan jalan, bukan hanya tujuan. Saat kamu meninggalkan jejak, jangan hanya tunjukkan di mana kamu berakhir, tapi bagikan bagaimana kamu sampai ke sana. Berikan peta, kompas, dan bekal mental kepada mereka yang akan melanjutkan perjalanan. Neuroplastisitas akan mereka gunakan untuk membentuk pikiran mereka sendiri. Stoikisme akan mereka pakai untuk menghadapi badai mereka. Law of Attraction akan mereka manfaatkan untuk memanggil cahaya mereka. Keempat, menanam pohon yang teduhnya dinikmati orang lain. Ada pepatah, orang bijak menanam pohon, meski tahu ia takkan pernah duduk di bawah teduhannya. Warisan sejati adalah seperti itu, memberi tanpa harus melihat hasilnya. Karena kamu percaya
benih yang kamu tanam akan tumbuh di waktu yang tepat. Kelima, melatih generasi selanjutnya untuk melampaui dirimu. Jangan hanya ajarkan mereka untuk menjadi seperti kamu. Ajarkan mereka untuk menjadi lebih dari kamu. Itulah tanda warisan hidup, bukan membuat pengikut, tapi membentuk penerus yang lebih kuat. Keenam, mengikat warisan dengan energi abadi. Jika hidupmu sudah selaras dengan kebaikan, cinta, dan kebijaksanaan, maka setiap ingatan tentangmu akan memancarkan energi itu kepada siapa saja yang mengingatnya. Bahkan setelah kamu tiada, kehadiranmu akan tetap menjadi pengingat bahwa luka bisa disembuhkan, badai bisa dilalui, dan hidup bisa kembali indah. Sekarang kita masuk ke bagian warisan, bagaimana perjalanan penyembuhan, pertumbuhan, dan kebangkitanmu meninggalkan jejak yang tetap hidup bahkan setelah tubuh ini tak lagi berjalan di bumi. Pertama, warisan bukan hanya harta. Banyak orang berpikir warisan hanya berupa uang atau benda. Padahal, warisan terkuat adalah energi, nilai, dan pola pikir yang kamu tanamkan ke orang lain. Harta bisa habis, tapi pola pikir yang sehat bisa bertahan lintas generasi. Kedua, gelombang yang tidak pernah mati. Kata-kata baik yang kamu ucapkan di masa lalu, senyum yang kamu berikan di saat orang butuh, atau keberanianmu menghadapi kesulitan, semua itu menciptakan gelombang yang terus menyebar. Bahkan, kamu mungkin tidak pernah tahu siapa saja yang tersentuh olehnya. Tapi percayalah, energi tidak hilang, ia hanya berpindah bentuk. Ketiga, mewariskan jalan, bukan hanya tujuan. Saat kamu meninggalkan jejak, jangan hanya tunjukkan di mana kamu berakhir, tapi bagikan bagaimana kamu sampai ke sana. Berikan peta, kompas, dan bekal mental kepada mereka yang akan melanjutkan perjalanan. Neuroplastisitas akan mereka gunakan untuk membentuk pikiran mereka sendiri. Stoikisme akan mereka pakai untuk menghadapi badai mereka. Law of Attraction akan mereka manfaatkan untuk memanggil cahaya mereka. Keempat, menanam pohon yang teduhnya dinikmati orang lain. Ada pepatah, orang bijak menanam pohon, meski tahu ia takkan pernah duduk di bawah teduhannya. Warisan sejati adalah seperti itu, memberi tanpa harus melihat hasilnya. Karena kamu percaya, benih yang kamu tanam akan tumbuh di waktu yang tepat. Kelima, melatih generasi selanjutnya untuk melampaui dirimu. Jangan hanya ajarkan mereka untuk menjadi seperti kamu. Ajarkan mereka untuk menjadi lebih dari kamu. Itulah tanda warisan hidup, bukan membuat pengikut, tapi membentuk penerus yang lebih kuat. Keenam, mengikat warisan dengan energi abadi. Jika hidupmu sudah selaras dengan kebaikan, cinta, dan kebijaksanaan, maka setiap ingatan tentangmu akan memancarkan energi itu kepada siapa saja yang mengingatnya. Bahkan setelah kamu tiada, kehadiranmu akan tetap menjadi pengingat bahwa luka bisa disembuhkan, badai bisa dilalui, dan hidup bisa kembali indah. Kalau apa yang baru saja kamu dengar membuat hatimu tenang, pikiranmu terbuka, dan energimu terasa lebih ringan, itu baru setetes dari lautan yang akan kita jelajahi bersama. Di channel Arah Stoikisme, kita tidak hanya bicara soal teori, kita akan masuk ke praktik yang bisa kamu terapkan hari ini juga, untuk mengubah luka jadi kekuatan, kegagalan jadi peluang, dan rasa takut jadi bahan bakar hidupmu. Tekan tombol subscribe sekarang, nyalakan loncengnya, karena di video berikutnya, aku akan membawamu menyelam lebih dalam ke rahasia pikiran yang bisa membentuk ulang takdirmu. Jangan sampai ketinggalan, karena sekali kamu melihatnya, kamu tidak akan pernah memandang hidup dengan cara yang sama lagi.